Walaupun dia pekerja musiman kayak catering, dia kan orang hajatan kan nggak tiap hari. Umpamanya dapat panggilan saya ketika orang hajatan, itu juga sama pekerjaan, bisa didaftarkan di kita. KTP dengan iuran minimal tadi 16.800 iuran pertama. Intinya berbadan sehat, jasmani dan rohani. Karena emang sekarang terus harus datang ke kantor BPJS. Sebetulnya nggak ke kantor BPJS, ke kita, karena kan kita memang di luar. Enggak. Atau menghubungi perisai. Betul, menghubungi saya, menghubungi perisai. Ada pikiran orang takut bangkrut kemudian nggak bisa klaim. Ini kan BPJS ini kan milik negara ya, Bu? Betul. Kalau kita nggak takut karena ini bukan swasta, ini milik kita negara. Kan bandingnya sama negara, sama pemerintah. Karena ini bukan punya presiden ya, walaupun presiden ganti bukan punya pun. perorangan, Iya, bukan punya perorangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. Kembali lagi kita akan bincang santai, tapi kemudian mudah-mudahan ini membawa manfaat buat masyarakat Banten khususnya. Banten Podcast kali ini menghadirkan Ibu Rauhah. Beliau adalah Ketua Kantor Perisai Hilmatul Madani yang menjadi mitra BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kenapa harus kita hadirkan? Karena BPJS Ketenagakerjaan itu menyangkut hajat hidup orang banyak dan memiliki banyak manfaat dan hak masyarakat Provinsi Banten khususnya. Bagaimana kemudian ketika terjadi kecelakaan kerja, hak-hak apa saja yang dimiliki oleh masyarakat Provinsi Banten semua tanpa ada golongan tertentu, maka kita akan bahas lebih detail bersama Ibu Rauhah. Selamat datang di studio kami, Bu. Selamat datang, Bapak. Terima kasih Pak Beni telah mengundang saya, Pak. Alhamdulillah, dan kami juga berterima kasih Ibu hadir memberikan waktu. Mudah-mudahan perbincangan nanti ke depan kita itu membuka wawasan dan menambah pengetahuan buat masyarakat yang menonton Banten Podcast. Pertanyaan pertama, Bu. Apa sih perisai itu, Bu? Mungkin Ibu bisa jelaskan perisai dan hubungannya dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kami mungkin masyarakat belum tahu apa sih perisai gitu loh, Bu. Silakan, Bu, dimulai dari Baik, itu. Pak, terima kasih. Perisai perpanjangan dari Penggerak Jaminan Sosial Indonesia. Nah, perisai ini memang salah satu mitra BPJS Ketenagakerjaan. Karena memang mitra BPJS kan banyak ya, sekarang ada agen BNI 46 gitu. Nah, perisai ini memang mitra pertama dari BPJS Ketenagakerjaan. Kita launching di tahun 2016 akhir. Nah, di tahun 2017 kita sudah mulai aktif di lapangan. Artinya karena tugas perisai sendiri memang lebih ke perluasan ya, artinya perluasan peserta. Karena memang kalau dulu sih memang aturannya kan untuk perisai ini juga masih bisa mengelola PU ya, perusahaan. Kita juga bisa sosialisasi ke perusahaan-perusahaan mikro, artinya di bawah iuran 7 juta kita masih bisa kelola. Kita juga bisa sosialisasi ke perusahaan-perusahaan kecil, UMKM gitu kan, itu masuk ke PU ranahnya, segmen PU. Nah, sekarang memang karena aturannya di Perdir ya, Perdir itu tahun 2023 lalu, jadi akuisisi PU sekarang tidak dikelola lagi oleh perisai, jadi langsung masuk ke kantor cabangnya. Jadi apa kepanjangannya, Bu? Perisai? Penggerak Jaminan Sosial Indonesia. Penggerak Jaminan Sosial Indonesia. Jadi dan itu hanya bermitra dengan BPJS Ketenagakerjaan. Betul. Adanya tapi kita juga punya asosiasi ada. Dengan BPJS Ketenagakerjaan ini sistemnya itu MOU resmi, Bu, apa gimana? Betul. Karena memang kita ada IKS, Ikatan Kerjasama. Setiap tahun kita ada penandatangan kontrak. Jadi antara kantor wadah, antara kantor perisai dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, perisai itu memang PKS-nya perjanjian kerjasamanya dengan kepala kantor. Lembaganya. Jadi, ya. Betul. Bentuk lembaganya yayasan, Bu, ya? Betul, yayasan. Sebetulnya tidak yayasan aja, paguyuban pun bisa. Ada berapa, Bu, yang udah MOU dengan BPJS itu? Lembaga-lembaganya? Kalau kantor wadah sekitar yang aktif sih ada 15-an kayaknya. Di Kota Serang. Cabang. Artinya kalau cabang KCI, kantor cabang induk ya. Karena memang Lebak, Pandeglang, Cilegon, Cikande itu KCP, kantor cabang pembantu. Kalau Serang ini KCI, kantor cabang induk.
Artinya meliputi KCP juga yang 15 Tidak, itu. 15 itu hanya Untuk sekitar 20 sih kayaknya. Untuk cabang Serang aja. Jadi KCP dengan ini beda lagi, kita tidak begitu hafal ya, karena memang kita hanya berkecimpung di KCI gitu, kantor cabang Nah, induk. kalau jumlah anggota perisainya sendiri di Nah, kalau anggota perisainya sih di kita aja satu kantor ini ada 18 perisai yang aktif ya, karena yang intinya gini, setelah 3 bulan dia tidak ada akuisisi, nonaktif sendiri akunnya. Jadi kita sebelumnya memang punya 20-an perisai 20 karena memang, anggota. betul. Jadi kalau mereka tidak ada akuisisi selama 3 bulan berturut-turut, akunnya akan nonaktif. Jadi yang aktif ini sekarang 18 perisai di Masih kantor sedikit, Bu, ya? Sedikit kalau di saya. Artinya kan masing-masing kantor perisai kan memang ada yang 30-an. Jadi dari 15 yang aktif kantor perisai itu masing-masing perisainya ada yang banyak, ada yang sedikit. Karena minimal 5. Jadi satu kantor wadah itu minimal 5 perisai aktif. Oke, minimal ya. Minimal. Jadi aturannya memang satu kantor wadah kayak kita Hilmatul Madani, karena kita sudah melebihi target ya alhamdulillah. Jadi minimalnya 5 perisai, tapi kita ada 18 perisai yang aktif. Ibu sendiri udah berapa lama Bu aktif di perisai, Bu? Udah dari sejak kapan? Oh iya, kita sih dari launching perisai ya dari tahun 2016 akhir. Alhamdulillah sampai sekarang masih masih dari eksis. 2016 akhir 2016 launching. akhir ya. Nah, kita ingin tahu apa itu tugas dan yang dilakukan oleh teman-teman di perisai itu, Bu. Melakukan apa saja dia membantu BPJS Ketenagakerjaan ini? Nah, ya intinya memang sekarang fokus kita di BPU ya Pak ya, mencari peserta. Berarti kan kita mencari peserta dengan sosialisasi. Sosialisasi BPU ini, itu? BPU bukan. BPU itu apa? Bukan penerima upah. Bukan penerima. Jadi kan memang BPJS Ketenagakerjaan itu ada 2 segmen. Yang pertama segmen PU penerima upah perusahaan. Yang kedua segmen BPU bukan penerima upah untuk pekerja sektor informal. Contohnya pedagang, petani, nelayan, tukang ojek. Intinya pekerja sektor informal bisa masuk di BPJS Ketenagakerjaan. Artinya semua aktivitas, termasuk tukang urut, juru parkir, yang walaupun dia kerjanya pedagang-pedagang kaki betul, lima gitu intinya semua pedagang. Mau pedagang itu cuma pedagang online, reseller atau apalah. Ada namanya pekerja digital ya. Mungkin dia cuma taktik-taktik jualan pulsa. Itu juga termasuk profesi. Termasuk petani, nelayan, guru ngaji, marbot masjid, penggali kuburan, pemandi jenazah. Itu juga termasuk profesi. Intinya segala kegiatan yang menghasilkan ekonomi. Walaupun cuma pengamen, dia ngegitar gini-gini, itu termasuk seniman. Itu juga bisa daftar di BPJS Ketenagakerjaan. Dan itu mereka punya hak untuk mendapatkan karena, layanan ya? Betul. Karena memang semua profesi bisa daftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran minimal 2 program tadi. Yang pertama ada jaminan kecelakaan kerja, yang kedua jaminan kematian. Nah, yang 2 program tadi berdasarkan upah yang dilaporkan ke kami 1 juta dengan iuran 16.800. 10.000 iuran untuk jaminan kecelakaan kerja, yang kedua 6.800 untuk jaminan kematian. Per bulan. Per bulan 16.800 per bulan. Per bulan. Jika peserta tadi mengalami kecelakaan kerja. Misalkan contoh, pengamen. Betul. Contoh pengamen, dia lagi ngamen tiba-tiba ketabrak. Tapi ketabrak dia aktif motor. di BPJS. Betul. Kalau memang kepesertaannya aktif iuran tuh minimal memang 3 bulan tidak membayar aja non-aktif ya. Artinya aktif iuran itu berarti dia sustain. Dari semenjak daftar dia sampai kejadian itu pembayaran lancar, sustainable lah. Jika terjadi kecelakaan di cover BPJS Ketenagakerjaan. Contoh, kalau dia sedang ngamen tiba-tiba kecelakaan, ketabrak motor atau tabrak mobil, tidak meninggal, masuk rumah sakit, itu ada biaya angkutan juga untuk darat 1 juta. Biaya dari tempat kejadian ke rumah sakit minimal 1 juta. Itu untuk angkutan. Lalu di rumah sakit mendapat perawatan unlimited, tidak ada batas iuran. Tidak ada artinya sampai sembuh, unlimited, di cover BPJS Ketenagakerjaan sampai sembuh. Nah, kalau memang dia dirawat di rumah sakit sampai berbulan-bulan, bahkan sampai 1 tahun umpamanya, itu juga dapat STMB. Namanya STMB itu santunan selama tidak mampu bekerja. Selagi dia tidak bekerja karena kecelakaan tadi, selama di rumah sakit ada santunan per bulan 1 juta dengan iuran yang 16.800.
Tentunya itu berdasarkan upah yang dilaporkan ya. Kalau memang upah yang dilaporkan ke kita 3 juta, berarti dia dapat santunan per bulan 3 juta sampai 1 tahun. Kalau dia dirawat di rumah sakit. Kalau dia dirawatnya lebih dari 1 tahun, karena 1 tahun pertama itu 100% dari upah yang dilaporkan. Kalau iuran 16.800 itu karena berdasarkan upah 1 juta, berarti dia dapat 1 juta setiap bulannya sampai 1 tahun. Nah, begitu ke 13 bulan yang menginjak 13 bulan baru 50% dari upah yang dilaporkan. Kalau iuran 16.800 berarti dia per bulannya nanti bulan ke-13 dapat 500.000 sampai sembuh. Karena memang yang menyatakan sembuh oleh dokter ya, tim medis. Jadi dia boleh pulang dari rumah sakit itu oleh tim medis, bukan pulang paksa. Kalau sampai Kalau sampai dirawat berbulan-bulan. Nah, kemudian kalau sampai misalkan ketika dirawat kemudian meninggal dunia. Nah, kejadiannya beda lagi. Kalau memang dia meninggal karena kecelakaan kerja, contoh ya, karena ada tukang perongsok pemulung. Kejadian fakta nih. Betul, fakta. Peserta saya orang Sesili, kampung Sesili, samping Bumi Agung. Nah, beliau memang pekerjaan sehari-hari pelongsok, Pak, pemulung barang-barang bekas. Barang bekas, bukan barang bekas. Jadi dia berangkat dari rumah itu habis sholat subuh. Berangkat habis sholat subuh sampai depan Mandala Citra, depan gerbang Mandala Citra, ketabrak motor, dirawat 2 hari di rumah sakit Derajat, meninggal dunia. Nah itu, kalau meninggal dunia memang meninggal dunia karena kecelakaan kerja dapatnya lebih dari 42 juta. Artinya gini, ada kalkulasi 48 kali upah yang dilaporkan. Karena iuran yang dilaporkan ke BPJS 1 juta, berarti kan 48 kali upah. 48 juta tambah 10 juta biaya pemakaman, tambah 12 juta santunan berkala. Totalnya 70 juta. Sama JKM-nya? Ya itu JKM JKK, artinya meninggal karena kecelakaan kerja dapat 70 juta. Tambah kalau memang masih ada anak yang pendidikan, ada beasiswa untuk 2 anak. Sampai kuliah. Kalau memang anaknya TK sampai SD dapat 1.500.000 per tahun. Kalau anaknya SMP dapat 2 juta per tahun. Kalau anaknya SMP dapat 3 juta per tahun. Kalau anaknya kuliah di perguruan tinggi dapat 12 juta per tahun sampai 5 tahun. Jadi sampai lulus kuliah. Totalnya beasiswa itu untuk 2 anak 174 juta. Nah, itu sebenarnya manfaatnya sangat menarik ya Bu ya, sangat membantu ya. Betul. Nah, tapi kemudian bagaimana tingkat partisipasi masyarakat atau keinginan masyarakat untuk di Kota Serang lah ya, mendaftarkan diri di BPJS ini, di BPU tadi Bu. Betul. Berapa persentasenya masyarakat yang sudah mendaftarkan dari pegawai-pegawai non formal tadi ya, informal tadi, para pedagang tadi, yang sekarang Ibu rasakan itu berapa persentasinya Bu? Kalau dibanding jumlah penduduk masyarakat di Kota Serang? Masih kecil Pak, kayaknya masih baru kecil, ya? Betul, kayaknya baru sekitar 30%-an. Karena memang setiap kita sosialisasi mereka merasa aneh gitu. Artinya belum, kayaknya memang daerah sini aja nih Kota Serang, Kasemen gitu kan. Termasuk saya kemarin ada, karena memang ada salah satu peserta itu meninggal karena sakit DBD, cuma dirawat semalam di DKT meninggal. Nah akhirnya kan setelah diurus berkas begitu cair, saya langsung sosialisasi di sana pada daftar mereka. Jadi intinya masyarakat ini belum tahu program ini. Ini kan flat Bu ya, maksudnya 16.800 itu flat kan, nggak berubah-berubah kan? Insya Allah, karena memang dari awal saya aktif di BPJS pun iurannya segitu Pak. Bahkan yang berubah manfaatnya. Kalau dulu sebelum PP 82 tahun 2019 kan manfaat untuk JKM kan cuma 24 juta. Nah, lalu terbit PP 82 tahun 2019, iurannya tetap, manfaatnya dibalik jadi 42 juta. Yang awalnya jika meninggal bukan karena kecelakaan kerja dapat 24 juta, sekarang jadi 42 juta. Jadi iurannya tetap, manfaatnya yang berubah. Adakah hasil survei misalkan apakah masyarakat nggak mau ke BPU itu karena faktor dia harus iuran 16.800 per bulan? Atau kemudian karena masyarakat banyak yang tidak tahu tentang program ini? Sebetulnya banyak masyarakat yang belum tahu programnya. Ya? Betul. Nah makanya memang tugas perisai itu tadi itu sosialisasi ke pelosok-pelosok Pak, ke pegawai rentan lah kita. Ya tukang ojek. Mereka itu masalahnya belum tahu gitu. Kalau kita sosialisasi mah alhamdulillah. Jadi di kampung itu intinya mah karena nggak tahu programnya. Nggak tahu. Lebih banyak kalau menurut Ibu hasil penelitian di lapangan itu karena masyarakat di kita banyak yang belum tahu. Cuma bukan karena keberatan 16.000. Nah, ada juga sih yang mindset pola pikir ya. Kadang-kadang karena takut saya mendaftar di BPJS takut meninggal.
Padahal udah saya jelaskan, artinya daftar tidak daftar di BPJS kan meninggal mah sudah pasti. Takut meninggal maksudnya? Artinya gini, karena memang ini programnya untuk JKM. Sama Jadi, JKK. betul, JKM dengan JKK. Jadi seolah-olah saya mendaftarkan ini untuk mendaftarkan meninggal. Itu mindset sih Pak, pola pikir aja. Oh, Jadi ada juga yang seperti itu Pak. Jadi masyarakat itu enggak takut kalau saya daftar nanti takut meninggal. Padahal kan udah saya kasih tahu, artinya meninggal itu bukan karena daftar di BPJS. Kecelakaan Sudah kerja saya jelaskan, juga artinya kan kullu nafsin dha'iqatul maut, saya bilang. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Artinya ibu dan bapak tidak daftar di BPJS pun akan meninggal. Itu kadang-kadang dari situ aja, oh iya Bu ya gitu. Ya itu mah artinya tinggal pendekatan kita aja sih Pak. Pada saat sosialisasi. Ini beberapa dokumentasi Ibu Iya. kita tampilkan dan Ibu juga bisa sambil menjelaskan dokumentasi saat Ibu campaign sosialisasi. Ini di kepada rakyat. Kasemen ini. Ini apa nih, Bu? Simbolis jaminan kematian. Kebetulan memang ahli warisnya yang memakai baju biru. Jadi suaminya yang meninggal. Jadi ahli waris penerima istrinya. Pekerjaannya apa, Bu? Pekerjaannya petani, Pak. Petani. Betul. Rata-rata di Kasemen petani. Tapi mereka aktif ya iurannya. Aktif iurannya. Ya, nanti kita Nah ini bahas pun belum lama Pak. Baru 5 bulan atau 7 bulan ini kalau nggak salah. Jadi iurannya. Aktif pembayarannya. Betul. Dari semenjak daftar sampai meninggal tuh belum setahun. Next. Terus dah. Nah ini di daerah Cimiung Pak. Ini Cimiung daerah tuh Cimiung. Apa ya namanya? Nambo, Ciruas. Oh, Ciruas. Ya kebetulan ini juga seorang petani. Suaminya yang meninggal jadi istrinya penerima Kalau manfaat. yang JKK ada nggak, Bu? JKK ada Pak. Ada. Terus ini juga jaminan kematian. Nah ini ada beasiswa Pak. Ini kebetulan memang meninggal bukan karena kecelakaan kerja dapat 42 juta tapi sudah kepesertaan 3 tahun. Jadi ada beasiswa untuk 2 anak. Karena anaknya ini memang yang satu SD, yang keduanya SMP. Jadi dari SMP terhitung sampai kuliah. Jadi sudah 3 tahun dia dapat beasiswa. Betul. Jadi artinya kepesertaan dia sudah 3 tahun. Sama kalau meninggalnya bukan karena kecelakaan kerja dapat santunan 42 juta plus beasiswa untuk 2 anak. Oh. Ini istrinya Ini yang daerah meninggal. mana, Bu? Di daerah mana? Daerah Bojonegara. Bojonegara. Kebetulan istrinya yang meninggal. Jadi kecelakaan sih tapi bukan kecelakaan kerja, Pak. Jadi kecelakaannya ketabrak mobil memang. Ini pedagang sayuran istrinya. Yang video dah. Yang video tadi petani Pak Faisal. Nah ini yang meninggal almarhum atas nama Pak Faisal, pekerjaan seorang petani. Nah, Ibu kampanye atau sosialisasi di saat momen tahlilan ya. Betul, tahlilan Kenapa di saat 40 hari. momen tahlilan, Bu? Nah, karena Lagi memang banyak. betul, karena memang yang hadir di situ kan para ustadz, para kiai. Mereka itu justru belum pada paham, termasuk ketua DKM gitu kan. Nah, pada saat ini mereka pada kumpul, lalu saya visualisasi sambil simbolis. Jadi mudah lah. Artinya menjelaskan ke mereka itu mudah. Cukup saya memegang, artinya menyerahkan mock-up itu kan santunan kematian. Nah, mereka saksikan. Lalu saya juga bicara nggak panjang lebar. Yang Bapak saksikan tadi adalah santunan kematian dari BPJS Kerjaan karena almarhum sudah mendaftar. Ini baru 7 bulan, Pak. Daftar di kita baru 7 bulan. Iya. Sampel-sampelnya cukup. Masih ada lagi? Banyak sih foto-foto. Banyak ya. Banyak. Nah, kemudian pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana masyarakat yang setelah tahu ada BPU ini, kemudian dia ingin menjadi peserta, ingin ikut. Nah, apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat itu, Bu? Mudah sebetulnya, Pak. Untuk jadi peserta cukup menyiapkan KTP dan usia kurang dari 65 tahun. Intinya syaratnya sehat jasmani dan rohani. Dan memang punya aktivitas. Aktivitasnya tadi pekerja sektor informal kan luas ya. Tukang gorengan, betul, tukang ojek, pengamen, juru parkir. Artinya walaupun dia pekerja musiman kayak catering, dia kan orang hajatan kan nggak tiap hari. Umpamanya dapat panggilan saya ketika orang hajatan, itu juga sama pekerjaan. Bisa didaftarkan di kita. KTP dengan iuran minimal tadi 16.800 iuran pertama. Intinya berbadan sehat, jasmani dan rohani. Karena emang sekarang terus harus datang ke kantor BPJS. Sebetulnya nggak ke kantor BPJS, ke kita. Karena kan kita memang di luar. Enggak. Atau menghubungi perisai. Betul, menghubungi perisai. Nanti kita cantumkan. Betul. Nomor perisai di sini. Baik. Di tayangan ini supaya masyarakat ketika mau membutuhkan Ibu. Kalau mandiri mereka misalkan mendaftarkan online di BPU bisa? Enggak bisa. Cuma tadi itu kadang-kadang orang minta dibantu pada saat klaim kan. Pada saat klaim dia agak
canggung lah sendiri karena memang merasa tidak didampingi. Kalau di perisai kan memang kita pendampingan sampai pemberkasan. Ini sangat mudah sebenarnya ya. Betul. Jadi tinggal telepon ibu, tim ibu mungkin ya, tidak hanya ibu, ada beberapa tim yang nanti siap turun ke masyarakat memenuhi panggilan itu, menyiapkan dana pertama itu 16.800 per orang. per orang. Sebetulnya Pak, artinya tidak ketemu langsung pun kan kita ada bisa handphone. Sekarang mudah, tinggal menghubungi saya, kirim foto diri megang KTP. Jadi kita cukup selfie megang KTP kan bukti kalau yang daftar masih sehat. Kalau orang sakit kan nggak mungkin ya kita foto sampai selfie. Jadi sekarang mudah, cukup foto KTP, foto diri megang KTP, itu aja. Dengan nanti iuran kan mudah transfer. Nanti kemudian untuk kartu BPJS? Nah, kalau kartu BPJS kan bisa digital, bisa nanti yang hard copy-nya juga bisa kita kirim pakai pakai GoSend, pakai apalah, sekarang mudah. Walaupun tempatnya jauh kita kirim pakai JNE kadang. Mudah. Kalau sekarang iurannya masyarakat setelah terdaftar untuk iuran BPO pertama tadi transfer. Nanti selanjutnya ada nomor khusus. Nah, untuk bisa dibayarkan di mana saja misalnya. Untuk iuran pertama memang ya yang melalui pendaftaran ke perisai itu karena memang sudah ke debat saldo kita ya, pendaftaran di awal itu sudah termasuk iuran bulan pertama. Harus transfer ke kita minimal 16.800 tadi, tergantung ikut jaminannya berapa program ya. Kalau memang dia ikut 3 program dengan iuran 1 juta berarti kan tambah 20.000. Yang pertama jaminan kecelakaan kerja iuran 10.000. Yang kedua jaminan kematian iurannya 6.800. Yang ketiga jaminan hari tua 20.000 iurannya per bulan. Jadi totalnya 36.800 untuk 3 program. Nah, jaminan hari tua tadi belum dibahas. Nah, untuk jaminan hari tua ini manfaatnya seperti tabungan. Artinya kalau untuk di BPU mau kapan saja bisa diambil. Beda lagi dengan perusahaan ya. Kalau perusahaan setelah dia nonaktif dari perusahaan sebulan minimal itu bisa dicairkan. Kalau di BPU mau kapan saja. Intinya kalau bisa memang diambil ketika usia sebelum 65. Karena setelah 65 kan kita tidak bisa daftar ulang untuk melanjutkan JKM-nya. Jadi maksimal di usia 64. Artinya bebas mau kapan aja. Itu jaminan hari tua, Pak. Jaminan hari tua sesuai tabungan. Ada pengembangan mengikuti bunga deposito. Jadi itu anggap aja tabungan kita yang kemudian dicairkan ya. Jadi 20.000 kali sekian tahun gitu. Cuma ada pengembangan mengikuti bunga deposito. Ada malahan bertambah ya. Bertambah. Beda lagi dengan kita nabung di bank ya. Kalau di bank kan memang ada admin. Hilang sama admin lah dengan nabung 20.000 mah. Kalau ini kan malah bertambah. Jadi sebenarnya sangat mudah Bu ya. Betul Pak. Sekarang nggak ada yang sulit. Pendaftaran bisa tinggal foto cekrek, telepon saya, nanti kartu bisa di GoSend, bisa dikirim pakai JNE. Saya juga ada yang di luar kota, kadang ada yang di Ciledug. Walau alam ya, dapat nomor telepon saya dari mana gitu. Alhamdulillah, yang di Sobang pun sama. Dari pelosok sana misalkan, dari Cibaliung, dari di Sobang, Malingping, dari bisa di itu Sobang ya. ada, di Sobang juga peserta saya ada. Udah pencairan klaim JKM 2 kali, alhamdulillah cair dua-duanya. Petani Pak di sana rata-rata. Untuk cetak digitalnya itu juga ada linknya. Ada linknya. Kan di kita punya akun. Nah di akun itu memang ada ketika kita buka profil di situ ada cetak kartu. Nanti kita tinggal kirim. Bapak mau cetak di fotokopi juga bisa. Artinya mau kartu yang lebih bagus kayak ATM pun bisa sekarang. Bisa. Kalau yang penerima upah itu kan ada aplikasi JMO. Sama, BPU juga bisa. Oh, BPU juga bisa menggunakan aplikasi JMO itu. Betul, kita juga ada. Nanti untuk pembayaran segala macam bisa aplikasi itu ya untuk Snacks. Untuk pembayaran lanjutan sebetulnya ya setelah mendaftar ke perisai, untuk pembayaran lanjutan bisa di M-Banking, bisa di ATM, bisa di JMO, bisa di kanal lain juga Briling, kantor pos, Alfamart, Indomaret bisa. Cuma memang Alfamart, Indomaret sering gangguan ya. Kalau di Briling kantor pos insya Allah enggak. Dan ada biaya admin biasanya. Betul. Ada admin 3.500. Kecuali di M-Banking sama ATM tidak ada admin. Ya kalau di kanal lain tadi ada admin 3.500. Oke. Nah kemudian Bu, ini setelah kemudian kita berproses, beres, punya kartu BPJS dan segala macam iuran kita. Saya ingin mendapatkan, mungkin ini keterwakilan masyarakat saya yakin, proses klaim di kemudian hari mereka terjadi ingin mengklaim JKK, JHT atau JKM, itu bagaimana Bu? Nah untuk apa menghubungi perisai lagi atau kemudian bisa mandiri datang ke kantor cabang? Karena kemarin terakhir pemberitaan itu ada yang
kesulitan Bu mengklaim JKM atau mereka kesulitan dalam proses klaimnya itu. Bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa proses klaim itu tidak akan menyulitkan oleh para peserta? Sebetulnya nggak sulit Pak. Itu mungkin karena belum biasa aja ya. Sebetulnya yang apa langkah daftar, yang harus dilakukan? Sebetulnya gini, yang daftar melalui perisai makanya minta pendampingan tuh pada saat pemberkasan. Mereka itu kadang karena nggak biasa ngurus berkas ya. Sebetulnya mudah. Untuk akte kematian tinggal ke Capil. Nah itu setelah ada kartu kuning dari kelurahan. Intinya kita kelurahan dulu. Dari desa itu minta surat ke kelurahan itu. Surat ini ya surat pengantar. Surat pengantar dari kepala RT RW, lalu ke kelurahan ngurus surat kuning, surat keterangan meninggal. Nah setelah ada surat keterangan meninggal ke Dukcapil Pak. Nah di kelurahan pun memang ada surat keterangan waris ya, surat keterangan waris, surat kuasa waris itu memang dibuatkan di kelurahan. Lalu setelah dari kelurahan kan kecamatan. Itu mah sudah biasa, sebetulnya orang kelurahan pun sudah hafal ya, karena memang sosialisasi dari BPJS pun sudah ke kelurahan kecamatan. Mungkin karena yang belum terbiasa pemberkasan jadi merasa agak sulit. Itu bisa menghubungi perisainya juga ya? Bisa Pak. Untuk lalu membantu. Untuk akte kematian tinggal dibuat di Capil. Bahkan dipermudah Pak di BPJS, tidak ada buku nikah pun cukup surat keterangan sampai kecamatan. Artinya kalau memang kepala KUA bisa mengeluarkan surat keterangan tidak tercatat itu juga bisa. Berapa proses sampai pencairan Bu dari pengajuan klaim? Kalau mau pengajuan JKK atau JKM? Oh iya, kalau JKM sih variasi ya Pak ya, karena mungkin sekarang yang lagi klaim ini banyak, ada yang 1 hari, ada yang 3 hari. Ada yang 3 hari. Maksimal 14 hari sebetulnya mah. Maksimal 14 hari. Iya, kebetulan peserta kita juga paling lama kemarin 1 bulan. Jadi dari proses masuk berkas sampai klaim. Nah ini yang semalam saya simbolis di kebagusan Keramat, Pejaten itu cuma 14 hari. Berkas masuk tuh sekitar 2 minggu sebelum cairnya, katanya sekitar Kamis kemarin. Alhamdulillah kan, jadi sebelum 40 hari sudah cair, jadi terbantu. Nah masyarakat itu Pak, alhamdulillah gitu, merasa banyak yang terima kasihnya itu pada saat dia butuh ada. JKK juga sama ya? JKK, kalau JKK memang cuma tinggal melampirkan laporan tahap 1, tahap 2 Pak, karena memang itu lebih cepat lagi kali ya? Betul, karena itu mah jelas Pak, ada cek kasus ya. Kalau tadi itu pertama jaminan kematian karena kecelakaan kerja, itu mah jelas ada cek kasus Pak. Cek kasusnya bener enggak nih orang meninggal karena kecelakaan kerja. Karena memang yang dikeluarkan bukan cuma 42 juta, 70 juta. Apalagi JHT lebih cepat lagi kalau kali ya? JHT lebih cepat. Karena tabungan. Betul, tabungan. Bahkan dari perusahaan mah paling cuma 2 hari 3 hari setelah klaim. Kalau PU kan penerima upah kan lebih betul, lebih ada cepat. paklaring lebih cepat. Dia bisa 2 hari. Mudah sekarang. Bahkan untuk nggak hitungan hari katanya Bu, ya, kalau PU. Untuk klaim jaminan hari tua perusahaan itu kan sekarang kalau saldo di bawah 10 juta cukup pakai JMO. Kalau saldo di atas 10 juta cukup pakai lapak asik. Nah di lapak asik itu nanti ada jadwal interview melalui video call. Umpamanya dijadwalkan sekarang tanggal 10 ya, dijadwalkan tanggal 12 Juni jam sekian sampai jam sekian kita standby di handphone gitu. Nah ada pikiran orang takut bangkrut kemudian nggak bisa klaim. Ini kan BPJS ini kan milik negara ya Bu? Betul. Perusahaan kalau kita nggak BUMN. takut karena ini bukan swasta, Ya, ini milik kita negara. Kan bandingnya sama negara, sama Betul. pemerintah. Karena ini bukan punya presiden ya, walaupun presiden ganti bukan punya pun perorangan, iya bukan punya perorangan. Insya Allah. Baik Ibu, ini saya rasa informasi ini sangat memberikan manfaat dan mudah-mudahan kita bantu untuk masyarakat bagaimana berbondong-bondong. Nanti kita cantumkan juga nomor Baik, Ibu Bapak. Terima kasih di banyak channel ini. Insyaallah. Closing statementnya, ajakan Ibu atau berupa himbauan meyakinkan masyarakat, saya kasih 1 menit, sebuah kata-kata yang membuat masyarakat untuk bisa yakin bahwa ayo kita daftarkan diri untuk khususnya pegawai-pegawai yang informal yang tidak yang bukan penerima upah. Silakan Bu. Fokus ke kamera 1. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rauha Perisai Hilmatul Madani, mitra dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang. Saya menghimbau kepada masyarakat luas ya untuk segera mendaftarkan
untuk mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan karena dengan iuran minimal 16.800 manfaatnya sangat luar biasa. Ada santunan kematian 42 juta, ada beasiswa untuk 2 anak sampai 174 juta. Bahkan kalau meninggal karena kecelakaan kerja dapatnya 70 juta plus beasiswa untuk 2 anak sampai 174 juta. Artinya untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, segera daftarkan diri Anda ke BPJS Ketenagakerjaan segmen BPU. Untuk para pekerja sektor informal, petani, pedagang, tukang ojek, dan lain-lain. Dan itu bisa menghubungi nomor Ibu. Nah, silakan hubungi nomor kami, nomor saya 08787 1101 438. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rauhah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, dan kita harus optimis bahwa ini bukan untuk mempersiapkan kita meninggal, tapi untuk melindungi diri kita. Betul. Di masa yang akan datang, apa yang akan terjadi kan kita tidak tahu. Sahabat Banten Podcast, terima kasih. Demikian bincang kami dan mudah-mudahan ini membawa manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih banyak Pak.